Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, dan juga adik-adikku yang saleh dan salehah semuanya, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kisah anak soleh, yang mana sudah beberapa pertemuan kita diberikan dahulu karena ada kepentingan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk melanjutkan kisah-kisah anak soleh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa kita setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ini adik-adik semuanya dimanapun Anda berada, ini zikir doa dari Rasulullah SAW yang hendaknya kita baca setiap pagi, setiap hari. Kita mohon ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan amal yang diterima. Yang keduanya, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku dan adik-adikku semua yang saleh dan salehah semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan kemarin kita sudah singgung sedikit tentang kisah Ummul Mukmin. Siapa? Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai sudah kita kisahkan sedikit sebelumnya, di mana beliau adalah istri Rasulullah SAW, satu-satunya istri Rasulullah SAW yang berasal dari Yahudi, yang kemudian masuk Islam setelah terjadi peperangan Khaybar. Dan beliau radhiyallahu anha adalah sosok wanita yang terkenal dengan kejujurannya, dan seorang wanita yang disayang oleh ayahnya dan juga oleh pamannya, meskipun saat itu belum masuk Islam, tapi dia sudah dikenal sebagai wanita yang jujur dan wanita yang disayang oleh ayahnya dan juga pamannya. Siapa ayahnya? Itu Huyai, di mana dia adalah tokoh di Yahudi. Bapaknya dan pamannya adalah tokoh yang dijadikan panutan, contoh di dalam masyarakatnya. Ucapannya, perbuatannya dijadikan rujukan. Itu bapaknya Safiyah, yaitu Huyai tadi. Maka yang pada akhirnya ketika terjadi peperangan, yaitu perang Khaybar yang dikenal, di mana orang-orang Yahudi berperang dengan kaum muslimin di Khaybar, yang akhirnya terjadi tawanan. Terbunuhlah Huyai dan juga pamannya Safiyah, dan juga suaminya terbunuh dalam perang Khaybar. Maka akhirnya Safiyah menjadi tawanan, yang awalnya menjadi tawannya dia, kemudian diserahkan kepada Nabi SAW, yang akhirnya beliau ditawarin ingin dimerdekakan kemudian dikembalikan kepada kampungnya, atau ingin dimerdekakan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya Safiyah memilih dinikahi oleh Rasulullah SAW
dan hidup bersama Rasulullah SAW. Itu sebagai murajaah dari kisah sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang. Setelah Safiyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah SAW, tentunya mendapatkan lika-liku dalam kehidupannya. Karena Safiyah adalah salah satu dari istri Nabi SAW, dan istri Nabi SAW masih banyak selain Safiyah radhiyallahu anha. Maka kita lanjutkan dari kisah beliau, Safiyah radhiyallahu anha masuk dalam keluarga Nabi SAW. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW yang mulia membawa istrinya Safiyah binti Huyai. Kemana? Menuju Madinah, dan beliau mendapati akhlak Rasulullah SAW yang sangat mulia. Ketika Safiyah dibawa oleh Rasulullah SAW ke kediaman beliau ke Madinah, kemudian Safiyah dalam perjalanannya melihat ternyata akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak yang sangat bagus, luar biasa, sangat mulia. Beliau gumun atau heran dengan akhlak Nabi SAW. Sampai-sampai Safiyah mengatakan, komentar Safiyah ketika mendapatkan Nabi SAW akhlaknya begitu bagus, aku tidak menemukan seorang yang akhlaknya lebih baik dari Rasulullah SAW. Ini pujian dari seorang istri kepada suaminya. Jadi kalau kita mengambil faidah dari kemarin kajiannya Dr. Ariful Bahri di Masjid Nabawi, salah satu suami yang baik itu dia mendapatkan tazkiyah, rekomendasi, pujian dari istrinya. Itu suami yang baik. Jadi kalau suami yang baik itu diantara tandanya, cirinya adalah dia mendapatkan pujian, sanjungan dari istrinya. Nah, ini Safiyah binti Huyai memuji Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW juga dipuji oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau baru mendapatkan wahyu, kemudian beliau minta diselimuti, tasiruni, selimuti aku. Rasulullah menggigil, tapi ternyata disanjung oleh Khadijah. Engkau adalah orang yang terpercaya, engkau adalah orang yang jujur, engkau adalah orang yang baik, dan seterusnya. Jadi nggak usah khawatir. Ternyata akhirnya Nabi SAW itu mendapatkan wahyu yang diangkat sebagai seorang nabi. Kembali kepada kisah Safiyah. Jadi Safiyah melihat akhlak Nabi SAW yang begitu luar biasa, yang begitu baik, akhlaknya indah banget kepada seseorang. Komentar, aku tidak pernah melihat, aku tidak menemukan seorang yang akhlaknya lebih baik dari Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Nah, dalam bermuamalah dengan Safiyah, Rasulullah SAW senantiasa meminta maaf. Kenapa coba minta maaf? Adik-adik semuanya. Jadi ketika bermuamalah, seringkali Rasulullah SAW meminta maaf kepada Safiyah. Karena Nabi SAW telah membunuh bapak, paman dan suaminya. Artinya bapaknya Safiyah, pamannya Safiyah, kemudian suaminya Safiyah dibunuh oleh orang Islam ketika perang Khaybar. Terbunuh di situ. Ya, makanya dia sering minta maaf kepada Safiyah. Sebagai bentuk perhatian Nabi SAW kepada Safiyah. Kemudian ketika terjadi peperangan, kemudian umat Islam menang, dan Safiyah tadi dijadikan sebagai istri Rasulullah SAW karena pilihan beliau ketika ditawarin merdeka kembali ke kampungnya atau merdeka dinikahi. Maka Safiyah ingin dan memilih merdeka kemudian dinikahi, dimerdekakan dan dinikahi. Kemudian begitu, anak-anak semuanya, berita kemenangan telah sampai ke Madinah.
Mereka sangat gembira mendengar berita tersebut, baik laki-laki dewasa, anak kecil dan wanita. Ketika umat Islam menang dalam perang Khaybar yang begitu kencang melawan orang-orang Yahudi, maka kemenangan dibawa kabar itu ke Madinah. Pulang Nabi SAW bersama para sahabatnya sambut dengan baik. Mereka senang mendengar kemenangan umat Islam. Mereka keluar bahkan berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Karena begitu senangnya melihat kemenangan Rasulullah SAW. Adapun orang-orang munafik, maka mereka tambah sakit hati melihat kemenangan Rasulullah SAW. Ini akhlak yang jelek sekali. Orang-orang munafik demi menampakkan Islam, tapi batinnya adalah memusuhi Islam. Maka pantas ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, bukannya senang, dia malah benci dan hatinya sakit. Kenapa? Karena hakikatnya dia adalah benci kepada Islam. Nah, ketika anak-anak semuanya, ketika pulang menuju kampungnya ke Madinah, Nabi SAW membawa istrinya yang baru, yaitu Sofiyah tadi, dan disambut oleh banyak orang, tua, muda, laki-laki, wanita. Mereka senang dengan kedatangan Nabi SAW. Maka ibunda kita, Aisyah radhiyallahu anha, keluar bersama wanita-wanita Madinah untuk melihat Rasulullah SAW. Dan pasukannya datang dari Khaybar. Jadi Aisyah pun gak kalah untuk menyambut dan melihat kedatangan Nabi SAW dan para pasukannya dari Khaybar. Aisyah radhiyallahu anha sudah mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW menikah lagi. Jadi Aisyah, istri Nabi SAW, sudah mendengar, oh, Nabi SAW itu menikah lagi dengan wanita lain di Khaybar. Ya, ini wanita mendengar suaminya nikah lagi, ya begitu Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha ingin melihat langsung istri Rasulullah SAW tersebut. Ketika Aisyah masuk ke rumah tempat Sofiyah menginap, Rasulullah SAW sudah melihat kedatangan beliau. Jadi Aisyah penasaran, ingin ketemu kayak apa istri barunya. Datang, kemudian melihat Sofiyah. Jadi Aisyah melihat Sofiyah, istri Rasulullah SAW yang baru. Nah, Rasulullah SAW sudah melihat kedatangan Aisyah. Rasulullah SAW berusaha mencegat beliau ketika pulang. Sudah lihat, kemudian ketika mau pulang, dicegat Aisyah oleh Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu dan menanyakan sesuatu. Yang namanya wanita, kalau dimadukan tetap ada perasaan, begitu. Ada perasaan. Nah, ini Rasulullah SAW langsung tanggap, dikejar, dicegat Aisyah, kemudian ditanya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha keluar dari ruangan, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bertanya kepada Aisyah, bagaimana pendapat kamu terhadap istriku ini? Coba ibu-ibu kalau ditanya begitu, gimana perasaannya, gimana? Bagaimana pendapat kamu terhadap istriku ini? Maka Aisyah menjawab, ini jawaban Aisyah, aku melihat seorang wanita Yahudi seperti wanita Yahudi lainnya. Dia jawabannya, aku melihat wanita Yahudi seperti wanita-wanita Yahudi lainnya. Ini pendapat Aisyah. Maka Nabi SAW menjawab, ya, apa jawabannya? Jangan engkau berkata demikian. Dia sudah masuk Islam, sangat baik keislamannya. Hai Aisyah, jangan menilai demikian, jangan berkata demikian, bahwa dia, Sofiyah, sudah masuk Islam.
sudah masuk Islam dan beliau sangat baik akhlaknya. Orangnya sangat baik dan baik sekali keislamannya. Ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meluruskan pemahaman Aisyah bahwa Sofiyah adalah orang yang sudah masuk Islam dan baik, sangat baik bahkan keislamannya. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan ibunda kita Aisyah karena rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu mudah ketika mau nikah lagi itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, ya. Bahkan tidak izin kepada istrinya. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu kondisi ketika Nabi SAW mendapatkan kemenangan, kemudian datang ke Madinah dan beliau membawa Sofiyah, dijadikan sebagai istri Nabi SAW. Lantas, adik-adik semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Sofiyah radhiyallahu anha sudah menikah dengan Nabi SAW, tentunya beliau bergaul, bermuamalah dengan Nabi SAW hariannya. Bahkan bukan hanya dengan Nabi, tapi dengan istri-istri Nabi. Dengan istri-istri Nabi SAW, ya, bersama, kemudian ngobrol, kemudian dia bercanda dan seterusnya bersama istri Nabi SAW. Maka Sofiyah radhiyallahu anha bersama istri Nabi SAW yang lain bercampur, bergaul bersama dalam rangka menghargai, saling menghargai. Maka bagaimana sikapnya? Bagaimana Sofiyah perhatian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sikapnya kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Sofiyah radhiyallahu anha masuk dalam keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita kenal dengan Ahlul Bait. Jadi Sofiyah sudah masuk dalam kategori Ahlul Bait karena istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah masuk Islam meskipun tadi sebelumnya orang Yahudi, tapi kalau sudah masuk Islam dan dia masuk keluarga namanya Ahlul Bait. Beliau adalah wanita yang berparas sangat cantik, seperti dulu yang kami jelaskan. Jadi Sofiyah adalah wanita yang sangat cantik, kemudian jujur, maka pantas tawanan ini hanya pantas untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang waktu itu sudah dipegang sama sahabat lain, kemudian sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil sahabat itu sama Sofiyah. Kemudian sahabat itu suruh milih yang lain. Sofiyah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sofiyah adalah wanita yang sangat cantik dan keturunan orang yang terkenal, ditokohkan di situ, itu Huyai dan juga pamannya. Maka kadang menimbulkan kecemburuan terhadap istri Rasulullah SAW yang lainnya karena kecantikan beliau, kejujuran beliau ini menjadikan istri-istri yang lain itu pada kadang cemburu, menimbulkan kecemburuan. Ya wajar namanya. Kalau istri lebih dari satu, kemudian ada yang lebih di antara mereka, mungkin yang lain bisa cemburu, ya wajar aja. Jangankan kita, istri Nabi SAW juga demikian. Tapi itulah yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Bagaimana beliau menghadapi istri-istrinya, tetap beliau berusaha mengayomi semuanya, memberikan nasihat dan mengarahkan kepada semuanya. Ketika ada permasalahan segera diluruskan. Contoh kayak tadi penilaian siapa? Aisyah kepada Sofiyah. Kalau ditanya gimana menurutmu tentang Sofiyah ini? Wah, itu mah kayak orang Yahudi aja, wanita Yahudi lainnya. Weh, jangan. Dia orang yang baik, dia sudah sangat baik, sudah masuk Islam. Diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi, Sofiyah bersama istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Suatu hari Sofiyah mendengar istri-istri Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka adalah wanita Quraisy. Ya, obrol mereka. Namanya wanita-wanita yang ngobrol sama wanita. Kemudian ini di antara istri-istri mengatakan, kita itu keturunan Quraisy. Ya, kita semuanya adalah keturunan Quraisy. Sedangkan dia wanita dari keturunan Yahudi. Siapa? Sofiyah. Jadi diomongin, kemudian kita dari Quraisy ya, kalau dia dari Yahudi. Kira-kira gimana? Agak kecil hati toh. Yang lain bilang dari Quraisy, yang kamu dari Yahudi sendiri, keturunan Yahudi. Maka akhirnya Sofiyah pun mengadu, melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW, curhat kepada Nabi SAW tentang peristiwa tadi, di mana para wanita tadi, istri-istri lain, kok dibilang tadi istri-istri ini yang lainnya dari Quraisy, saya dari Yahudi. Ya, Rasulullah SAW menghiburnya, ketika ada yang curhat. Apa kata beliau? Mengapa tidak engkau katakan bagaimana kalian lebih baik dariku? Bagaimana kalian lebih baik dariku? Suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahku Harun alaihi salam. Coba, suamiku Muhammad. Kemudian ayahku Harun. Kemudian dan pamanku Musa alaihi salam. Ya, kenapa enggak kamu katakan lagi itu? Karena akan lebih mulia. Suamiku Muhammad. Ya, sama kan? Kamu juga Muhammad suaminya kepada istri-istrinya. Kemudian ayahku Harun alaihissalam. Kemudian pamanku Musa alaihissalam. Ini Nabi SAW menghiburnya. Jadi biar termotivasi, biar gak kecil hati. Sehingga Sofiyah semangat lagi. Semangat mempunyai suami yang bisa mengayomi, memberikan nasihat, mengarahkan, bukan malah ngompor-ngompori untuk ribut, enggak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengayomi. Subhanallah. Bahkan dikatakan di sini bahwa beliau juga termasuk salah satu istri Rasulullah SAW yang sangat perhatian kepada Rasulullah SAW. Beliau salah satu istri Nabi SAW yang sangat perhatian kepada Rasulullah SAW. Dikatakan di sini suatu hari Rasulullah SAW i'tikaf di masjid. Apa itu i'tikaf? I'tikaf artinya berdiam diri. Berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak semuanya. Jadi Rasulullah SAW biasa i'tikaf. Bahkan i'tikaf beliau lebih tekankan kepada 10 hari terakhir. Nah, kalau kalian bisa, anak-anak semuanya, untuk i'tikaf di 10 hari terakhir, laksanakanlah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Nah, perhatian Sofiyah binti Huyai kepada Nabi SAW salah satunya adalah ketika beliau i'tikaf di masjid. Maka Sofiyah radhiyallahu anha pergi ke masjid mengunjunginya, ditiliki, menengok Rasulullah SAW di masjid. Mereka berbicara sebentar, kemudian Rasulullah SAW mengantarnya pulang. Jadi ini menunjukkan bolehnya ketika i'tikaf ngobrol sama istrinya secukupnya, ini nggak apa-apa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngobrol sebelumnya dengan Sofiyah atau dengan istri yang lainnya saat i'tikaf. Kemudian Rasulullah SAW mengantarnya pulang. Diantar pulang oleh Rasulullah SAW si Sofiyah. Ini juga menunjukkan begitu perhatiannya Sofiyah kepada Rasulullah SAW, dan juga Rasulullah SAW menghargai beliau ketika datang pertanyaan atau obrolan didengarkan dan diajak ngobrol, kemudian diantar pulang. Ini dalam kondisi i'tikaf. Itulah Rasulullah SAW. Nah, Sofiyah binti Huyai ini tadi dikatakan salah satu istri Nabi SAW yang sangat perhatian kepada Rasulullah SAW. Dan beliau adalah orang yang sangat jujur. Jadi Sofiyah adalah wanita yang sangat jujur, dikenal dengan kejujurannya. Maka dia angkat derajat beliau,
dengan kejujurannya. Salah satu bukti kejujuran Safiyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, sakit, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada berkumpul. Ada Aisyah dan yang lainnya. Salah satunya adalah Safiyah binti Huyai. Kumpul di situ. Lagi kumpul. Safiyah itu tiba-tiba bilang. Dan didengar oleh istri-istri yang lainnya. Lagi ngumpul, dia bilang. Safiyah berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, aku ingin apa yang engkau derita juga menjadi deritaku. Menyampaikan begitu di hadapan para istrinya. Ya, dia bukan untuk cari perhatian atau capri bahasanya. Dia memang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku ingin apa yang engkau derita juga menjadi deritaku. Jadi yang menjadi deritanya Rasulullah SAW ingin menjadi deritanya Safiyah. Itu cintanya kepada Rasulullah SAW. Begitu sayangnya kepada Rasulullah SAW dan ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Safiyah mengatakan demikian, bagaimana kira-kira tanggapan istri-istrinya yang lainnya? Dia menyampaikan hati yang paling dalam bahwa dirasakan oleh Rasulullah SAW, derita yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ingin juga dia rasakan. Akhirnya istri-istri Rasulullah SAW yang lain saling memberikan isyarat satu sama lain, ya, saling isyarat atau memberikan isyarat dengan matanya, ya. Cara sini ya. Ini pas kumpul, kemudian Safiyah ngomong, kemudian istri-istri yang lain pada di sampingnya, ya. Cara kitanya kan orang Jawanya bilang, itu ya, iya itu ya, gitu. Iya itu. Nah, sambil melirik matanya mereka, para istrinya. Maka melihat hal yang demikian, Rasulullah SAW berkata, ketika melihat kok kayak gitu pada kondisinya kayak gitu, maka Rasulullah SAW berkata, berkumurlah. Dengan terkejut mereka bertanya, kenapa? Itu yang tadi pada lirik-lirikan dengan isyarat matanya. Ketika Safiyah ngomong kayak gitu malah kayak gimana itu istri yang lainnya kayak cemburu dan seterusnya, sambil melirikkan matanya, ya. Kita tahu sendiri bagaimana perasaan wanita satu sama lain, ya. Akhirnya Rasulullah perintah, kumur, kamu kumur dulu. Terus bertanya, para wanita itu bertanya, kenapa saya suruh berkumur-kumur? Maka Rasulullah SAW menjawab, dari isyarat mata kalian terhadapnya. Dari isyarat mata kalian tadi, ketika Safiyah berkata demikian, kamu pada melirik, ya, kayak menunjukkan kurang suka, gitu. Maka ini segera dikasih solusi oleh Nabi SAW untuk berkumur. Demi Allah. Nah, ini persaksian Nabi SAW. Demi Allah, dia adalah wanita yang jujur. Dia siapa? Safiyah binti Huyai adalah wanita yang jujur. Dia mengatakan sebenarnya dia ingin menderita sebagaimana diderita oleh Nabi SAW. Jangan malah dimesemi atau dikedipin, cari perhatian dan seterusnya. Jangan. Maka suruh berkumur-kumur. Makanya ketika ada sesuatu, ya, kita ambil faedah juga. Ketika ada sesuatu yang mungkin ada orang yang kurang suka, kemudian dia mengatakan, ya, atau dilirik matanya, hendaknya yang melirik itu segera berwudu, bahkan air wudunya diusapkan kepada yang tadi dilirik.
karena bisa terkena penyakit ain namanya. Penyakit ain bisa. Jadi segera ambil air wudhu, kemudian diusapkan kepada yang dilirik misal. Nah tadi disuruh Nabi SAW untuk segera berkumur. Inilah bukti kejujuran seorang wanita yang mendampingi manusia yang paling mulia sepanjang sejarah kehidupan anak Adam alaihissalam. Jadi Sofiyah binti Huyai ini adalah wanita yang sangat jujur, dan bukti kejujuran Sofiyah apa yang disampaikan kepada Rasulullah SAW tadi. Maka adik-adik semuanya, anak-anak semuanya, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang jujur, dan kita melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Karena sebagaimana tadi, Sofiyah binti Huyai adalah seorang yang jujur. Dan ketahuilah bahwasanya ketika orang jujur, adik-adik semuanya dan pemirsanya ke TV dimanapun Anda berada, ketika jujur, maka kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita menjaga kejujuran ini. Kemudian bagaimana kisah berikutnya? Ini Sofiyah bersama istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ya. Rukun, tapi kadang kecemburuan muncul di antara mereka, wajar. Ya. Saingan di antara istri yang ada wajar. Itu namanya kalau istri lebih dari satu. Ya. Istri lebih dari satu biasa ada persaingan, kemudian ada penilaian satu sama lain, wajar. Jangan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya juga demikian. Maka hendaknya saling memahami dan saling menghormati. Sebagaimana istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi saling menghargai, meskipun tetap namanya wanita ada rasa cemburu dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi, ya, berkahi semuanya, dan juga Allah mudahkan ketika ada orang yang punya istri lebih daripada dua atau lebih dari satu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dalam kehidupan berumah tangganya di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, dan juga adik-adik yang dan saudara semuanya, berikutnya adalah Sofiyah sebagaimana manusia biasa adalah mengalami hal yang sama. Dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, wafat. Makanya dikisahkan di sini bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, Sofiyah tetap mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian kapan beliau wafat? Apakah wafatnya setelah Nabi SAW wafat atau kapan? Sofiyah radhiyallahu anha wafat, diriwayatkan diri bahwa pada tahun 50 Hijriah, masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau sedang menjadi pimpinannya. Di masa itu Sofiyah binti Huyai meninggal dunia. Dan Sofiyah binti Huyai adalah salah satu juga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sahabiyah, atau istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga banyak meriwayatkan hadis, ya, meriwayatkan hadis. Dan beliau radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman Baqi. Jadi kalau adik-adik semuanya, pemirsa semuanya pernah ke Masjid Nabawi di Madinah, itu kuburan atau pemakaman Baqi itu dekat dengan Masjid Nabawi. Dekat karena ada di sekitar masjid, nggak jauh, tapi ada pagarnya. Di situ pemakaman Baqi. Dan sampai sekarang masih digunakan untuk pemakaman. Itu pemakaman Baqi. Para pemirsa di Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullahi ajma'in, juga anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya, dari kisah istri Rasulullah SAW yang bernama siapa? Sofiyah binti Huyai, kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang berharga dari kisah Sofiyah ini, Sofiyah binti Huyai.
Yang pertama, hendaknya ketika menjadi anak adalah anak yang taat kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya. Sebagaimana Sofiyah radhiyallahu anha, beliau disayang oleh ayahnya yaitu Huyai. Beliau adalah sangat menghormati orang tuanya, hormat kepada ayahnya, bahkan pamannya. Pantas ketika ayahnya pulang bersama pamannya, waktu dulu kita ceritakan, pulang biasa disambut baik, disambut dengan baik, dengan senang hati, dengan riang. Tapi saat itu abinya itu Huyai dan pamannya Abul Abbas, ya, dia ternyata kondisinya kayak murung, ada sesuatu. Tiba-tiba tanya, ya, kepada pamannya, bapaknya, apakah orang itu? Iya. Ketika di Masjid Quba, Nabi SAW datang ke Masjid Quba atau ke daerah Quba, kemudian Huyai melihat siapa? Muhammad, dan juga pamannya melihat. Sampai rumah diceritakan, apakah orang itu? Iya. Kamu kenal? Iya. Apa kata ayahnya? Saya akan memusuhi dia selama hidupnya. Dia akan memusuhi Muhammad selama hidupnya. Nah, ketika Sofiyah mendengar itu, ya Sofiyah tetap hormat kepada orang tuanya, dan justru dari situ terdetik dia ingin masuk Islam. Di sini pelajarannya adalah Sofiyah itu adalah anak yang salihah, yang taat kepada orang tuanya, menghargai orang tuanya, menghormati orang tuanya. Meskipun tadi dalam kondisi murung, beliau tetap menghormatinya dan menghargainya, bahkan menyambut dengan baik. Kemudian juga diambil pelajaran bahwa di antara pelajaran dari kisah Sofiyah binti Huyai ini adalah sambil kita berusaha menjadi anak yang soleh dan salihah, taat kepada orang tuanya, adalah ketika menjadi seorang istri adalah dia berusaha menjadi istri yang sabar ketika mendapati suaminya. Mungkin suaminya agak, mohon maaf, agak keras sedikit, bahkan sampai menamparnya, dia harus bersabar. Karena di balik itu pasti ada hikmah. Kalau kita sabar, ada hikmah yang besar. Mana? Tadi kisah ketika Sofiyah baru menikah dengan Rasulullah SAW, ketika masuk di kamarnya ternyata tanya kepada Sofiyah, kenapa pipimu itu merah? Maka Sofiyah menjawab, dulu ketika saya punya suami itu, ya, saya pernah mimpi ada bulan masuk ke kamar saya, ya, yang akhirnya ditafsirkan bahwa itu adalah yang bertanda engkau akan menikah dengan siapa? Menikah dengan orang pemimpin Madinah, ya. Ketika dia menceritakan ada bulan jatuh di kamarku, langsung ditampar oleh suaminya sehingga merah. Bagaimana kondisinya Sofiyah? Sofiyah sabar. Sofiyah sabar dan juga menerima keadaan yang ada. Sampai ketika menikah dengan Nabi, masih ada bekas tamparan pipi dari suaminya. Ini pelajaran yang kedua. Jadi harusnya menjadi seorang istri yang penyabar. Jadi anak yang salehah. Kemudian di antara faidah adalah ketika menjadi seorang istri sebagaimana Sofiyah, juga beliau memperhatikan kebaikan suaminya, melihat kebaikan suaminya, dan ini penyebab daripada keharmonisan dalam keluarga, bahkan memujinya. Ketika Sofiyah melihat dalam perjalanan hidupnya, bahkan baru saja mau ke Madinah, melihat bagaimana akhlak Nabi SAW begitu bagus, beliau komentar, disampaikan kepada Nabi SAW bahwa beliau tidak mendapati orang yang lebih baik akhlaknya selain Rasulullah SAW. Artinya
Rasulullah SAW sebagai suaminya adalah orang yang akhlaknya baik, yang bagus, dan tidak mengada-ada. Maka seorang istri hendaknya tadi melihat banyak kebaikan suaminya, karena tidak mungkin ya suami itu akan berbuat jelek terus. Tetap banyak kebaikannya, bahkan banyak sekali kebaikannya. Suami yang baik tentu akan mendapatkan kebaikan yang banyak, maka lihatlah kebaikannya. Jangan sampai kita melihat ya kebaikan suaminya seakan-akan tertutup, karena satu kejelekan tertutup semua kebaikan. Jangan. Bagaimana Sofiyah tadi memuji Rasulullah SAW. Nah, ketika memuji, mengucapkan kata-kata yang indah kepada suaminya, tentu akan menjadikan harmonis. Nah, adik-adik semuanya, anak-anak yang sudah salihah semuanya, ini contoh istri yang salihah yang memperhatikan suaminya. Nah, ketika dipuji, mungkin kalau orang Kebumen ya, ketika suaminya dikasih support, dipuji, ya, dikasih tambahan belanja kali. Istri yang pintar ngerayu suaminya bisa kasih tambahan belanja kali. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran dari Sofiyah binti Huyai ini. Bagaimana beliau memuji Rasulullah SAW. Dan pelajaran berikutnya di antara tanda kebaikan. Pelajaran. Kami juga ambil dari pelajaran Dr. Ariful Bahri, Habibullah. Di antara tanda pelajaran, tanda baiknya suami, tandanya baiknya seorang lelaki adalah dia mendapatkan pujian dari istrinya. Kenapa? Karena istri adalah orang yang lebih tahu tentang suaminya. Jadi yang lebih tahu tentang kondisi kita siapa? Ya orang yang paling dekat lah. Siapa? Ya istri kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada keluarganya. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Dan yang terakhir, di antara faidah pelajarannya adalah kita berusaha untuk berbuat jujur. Sebagaimana Sofiyah tadi dikenal wanita yang jujur. Tadi ketika menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang derita beliau, dan beliau ingin mendapatkan derita sebagaimana dirasakan oleh Nabi SAW, kemudian istrinya yang lain kayak kurang suka, bahkan melirik matanya, ya, saling melirik mata mereka. Maka Rasulullah SAW segera memerintahkan untuk berkumur kepada mereka dan sampaikan. Nabi menyampaikan bahwa Sofiyah adalah orang yang jujur. Dia berkata jujur. Maka dari sini hendaknya kita jaga kejujuran, karena kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah daripada Sofiyah binti Huyai, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia dari keturunan Yahudi, dan beliau terkenal dengan seorang wanita yang sangat jujur dan cantik cerita. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mengambil pelajarannya, dan Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.